Halo, salam TB, peduli, dukung, sembuhkan. Kenalin, saya Rizka Apriliana Sari, yang pada kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang mantan penderita TB yang sudah berhasil sembuh ya Pak ya. Nah, beliau adalah Pak Indra. Disclaimer terlebih dahulu bahwa nama dan identitas beliau sudah kami samarkan demi menjaga kode etik dan juga demi kenyamanan beliau. Nah, nanti kita akan dengerin cerita dan juga pengalaman dari beliau bersama-sama. Dan gak hanya beliau, di sini juga kita sudah kedatangan tamu yang juga istimewa, yaitu Ibu Murni, pemegang program TB dari Puskesmas PAL 10 yang juga berperan dalam kesembuhan Pak Indra dan juga pejuang TB lainnya. Apa kabar Pak, Bu? Ya, baik. Alhamdulillah. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya. Pertama saya ingin bertanya ke Pak Indra terlebih dahulu. Kalau boleh tahu Pak, kapan pertama kali Bapak ini didiagnosis TB? Hampir 2 tahun yang lalu ya Bu ya? Ya udah setahun ya Pak ya? Sudah satu Sudah tahun setahun lalu. sembuh lah. 1 tahun sembuh. Karena kemarin sembuhnya bulan puasa ya, mau masuk bulan puasa. Ya kembali ke puasa ini Iya, setahun, setahun ya? lah. Setahun lah. Mulainya dari sebelum puasa atau sudah puasa Pak? 2 tahun yang lalu lagi. Sebelum puasa tahun lalu kan. Oke. Kan Kalau boleh tahu Pak, awalnya Bapak bagaimana gitu gejalanya yang Bapak rasakan? gejalanya yang jelas batuk. Batuk, Batuk biasanya kan kalau kita berobat batuk tuh seminggu lah paling lama sembuh. sembuh. Ini 2 bulan nggak sembuh. Oh iya. Banyak obat diminum nggak ada pengaruhnya. Lalu Bapak akhirnya memeriksakan diri ke puskesmas? Saya pertama nggak pernah ke puskesmas, ke dokter umum. Oh, ke dokter umum dulu. Iya, karena nggak sembuh nih harus ke puskesmas, kan punya BPJS saya kan. Iya. BPJS oleh puskesmas Bu Murni ini diminta untuk cek dahak ya Bu ya. Setelah cek dahak ternyata positif. Positif. Ya, nah, sejak itulah maka mulai pengobatan ya Bu ya. Kita mulai pengobatan ya Pak ya? Ya, mulai Setelah tahu pengobatan. hasil Iya. dahaknya ya? Iya. TCM ya Pak itu ya? Alat Jadi- TCM. Iya, jadi Bapak waktu itu diperiksa dahaknya Pak ya? Ya. Diperiksa dahak. Sebelum Bapak didiagnosis TB, Bapak pernah dengar nggak sebelumnya tentang penyakit TB ini Pak? Kalau pernah TV pasti sudah pernah dengar. Sudah pernah dengar kan? Iya, karena waktu di Jakarta pun saudara ada yang kena ya. Tapi waktu itu kan informasi kalau fisik kita kuat tidak bakal ketularan. Memang saya satu rumah tapi nggak apa-apa sampai sekian tahun. Iya. Nah tahu tiba-tiba di usia senja kok kena ini. Oh gitu. Mungkin saya ingin langsung nanya sama Ibu Murni juga karena saya penasaran kan. Kalau yang dirasakan sama Bapak ini kan batuk nih katanya Bu. Batuk itu sebenarnya berapa hari sih minimalnya kalau kita itu menduga-duganya ini adalah TB? Pasien batuk itu dikatakan itu TBC atau enggak? Ya. Yang jelas kita deteksi dini. Kalau Iya. kita batuk dalam 3 hari, itu batuk pilek, namanya batuk pilek itu. Tapi kalau hanya dia batuk lebih dari seminggu atau 2 minggu, itu diwajibkan untuk kita cek dahak. Kalau kita untuk menduga dia TBC apa enggak, kita nggak bisa. Iya. Dan juga gejala-gejala yang gejala TB, kita harus tanyakan dulu apa yang Bapak rasakan. Apa ada sesak, apakah berat badan menurun, apakah selera makan berkurang, apakah berkeringat di malam hari, ataukah ada dia batuk darah. Biasanya kalau sudah terjadi yang tadi keluhan-keluhan di antara salah satu, dan juga Bapak itu ada terima sedikit, tapi biasanya pasien TB itu kalau sudah gejala yang tadi kakak ceritakan tadi, itu udah mengarah TB yang sudah lama. Oke. Biasanya sudah parah. Sudah parah. Iya, tapi karena kita sekarang ini kondisi Bapak ini pada saat itu masih hanya batuk aja. Batuk aja. Dan kita dari promosi kesehatan dan petugas TB ataupun petugas kesehatan yang lain, kita wajibkan aja cek dahak. Ya. Kita juga nggak bisa menuduh pasien, dan juga pasien kan nggak tahu apa yang dia rasakan. Setelah kita periksa, baru kita bisa ngomong. Iya. Kita ceritakan cara minum obat dan juga apa efek samping, apa yang dirasakan. Oke. Berarti sekali lagi kalau penyakit TB ini hampir sama dengan infeksi lainnya ya Kak ya. Kalau udah ngerasain batuk lebih dari 2 minggu, nah itu pasien dianjurkan untuk mengecek dahak. Anjurkan aja.
Oke. Saya balik lagi nanya ke Pak Indra ya Pak. Setelah mengetahui hasil tes dan menunjukkan hasil tes itu positif Pak, apa sih yang Bapak rasakan? Cemas, sedih, atau takut? Ya, yang jelas kan kita nggak pernah berpikiran bakal kena penyakit seperti Iya. itu ya kan. Selama ini kan saya olahragawan, suka olahraga gitu. Iya. Kok bisa kena ya? Artinya mungkin kalau menurut pendapat saya terpaparnya kurang tahu ya. Mungkin fisik kondisi menurun itu ya. Imunitas. Ya, Imunitas, badan saya menurun ya, terus makin Sudah lama makin semakin tua, kan, ya. ya. Makin tua, terus aktivitasnya mulai berkurang karena saya sudah berhenti dari proyek begitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi yang Bapak rasakan pastinya takut, sedih gitu ya Pak? Iya, yang jelas takut nularin keluarga. Iya, iya. Iya. Keluarga, tetangga, saya sering ke masjid jadi berhenti kan, Oh, karena iya. takut nularin orang-orang, jadi pokoknya kita batasi. Berarti dari Bapak sendiri langsung apa ya? Ada perubahan perilaku, menjaga Perilaku, jarak. menjaga Iya, jarak. jelas. Iya. Iya. Yang jelas tidak jangan sampai keluarga terdekat dan Iya. juga masyarakat terkena ya. Kalau Betul. bisa ya disarankan pasien kayak gini semua ya. Iya, harus. Iya, karena sakit itu menyiksa. Saya kena batuk tuh bukan main-main, udah 2 bulan itu terus ke puskesmas. 2 bulan kemudian masih belum sembuh. Iya. Bernapas pun Sesak. payah, nggak sesak. Cuma kan kalau Nggak batuk berat kan ya. nggak, kita kayak apa ya? Kayak menges gitu kalau orang dan Cepat capek gitu ya. nah, gitu kan. Jadi waktu di Teresia itu dicek bunyinya kan ngeri bu di sini. Bapak bunyinya ngeri, nafasnya krok-krok gitu kan. Nanti kok bisa diopname gimana? Saya bingung bu, opname. Saya bilang lah, nah, kok memang harus opname ya apa boleh buat. Tapi waktu itu penderita TB itu banyak sekali, penuh Oh, penuh di Tresi penuh bu. Makanya ya mungkin saya tidak boleh di situ kan. Karena masih penuh. bisa pulang lah. Pulang. Kondisi masih bisa, ibarat kata masih nggak separah yang pasien yang dirawat ya. Iya. Iya. Ya, pulang cuma kondisi yang nanti pernapasan kita kan batuk udah 4 bulan nggak sembuh, gimana? Sholat aja nggak bisa kalau kena dipasangin. Oh, Ya, pasti batuk. Itu orang saya tanya berapa lama ibu? Ada kan yang penderita kena itu. Berapa lama ibu sembuh batuknya? Sebulan setelah berobat. Saya udah 2 bulan nggak sembuh. Kan ngeri. iya. Kok sudah makan obat tidak ada Udah perubahan obatnya ya. segede-gede Gede-gede itu. ya. Berat badan Bapak Banyak. ini 5 ya sekali makan ya kemarin ya Pak? 4 4 ya. 4. Satu kali makan 4 obat. 4 ya, berdasarkan berat badan. Dek. Ngeri kan gede-gede segede. Gede-gede iya. Selama 2 Ya, bulan ya Pak? mana kalau kita buang air kecil kan merah itu. Iya. Apa enggak rusak ginjalnya ini kan gitu. Tidak, dia kok lebih bagus keluar dia Pak. Daripada kita kencing sedikit. Oh, gitu. Iyalah. Ini kemarin saya minum banyak ya kan. Banyak minum ya Pak ya. Minum. Karena di samping itu terus kita terdiagnosa gula itu bu ya. Iya, ada Oke. gulanya juga ya. Saya ke Teresa itu berobat gula. Oh, ada penyerta juga penyakit. Ya, Ada setelah comorbid TB itu bahasanya. kan, Iya. setelah TB itu saya dicek gulanya Gula. tinggi. Tinggi. Waktu di Medan itu saya belum tinggi bu, tapi Iya. saya minum obat gula itu cuma jaga-jaga kan, Jaga-jaga ya. metformin itu. Saya minum, saya nggak bisa minum metformin itu, Nggak bisa ya. nggak bisa, Kan malah equilibrium ya sekarang ya Pak. saya batuk pilek nggak bisa sembuh. Iya. Apa sebabnya ini? Rupanya itu penyebabnya. Saya kan di Murni Teguh di Medan itu, Iya ya. bapak salah minum obat ini. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ya Bu ya Pak. Kalau boleh tahu berarti Bapak ini pengobatannya di rumah ya Pak ya, lebih banyak? Iya di rumah. Di rumah. Nah, selama Bapak menjalani pengobatan, keluarga Bapak ada yang mengalami gejala yang sama nggak Pak? Oh enggak. Enggak, Yang alhamdulillah. satu kan perempuan, yang satunya udah di Papua jadi cuma Saat itu di rumah ada berapa orang Pak? cuma kami bertiga. Bertiga. Yang satu kan udah jadi PNS di Papua. Selama pengobatan itu apa aja yang Bapak dapatkan saran-saran dari Bu Murni mungkin untuk
gimana di rumah, atau menjaga jaraknya seperti apa, atau Bapak ada disuruh untuk mengisolasi diri di ruang Ya tersendiri? enggak, pokoknya harus selalu pakai masker Bu ya. Selalu pakai masker, jangan pernah dibuka. Mm-mm. Terus ya tidurnya terpisah tentunya. Kita Iya. tidur sendiri kan. Nggak boleh berdekatan lah. Ya, selanjutnya saya penasaran nih Kak, kalau memeriksakan dahak bagi keluarga yang nggak ngalami gejala seperti yang diceritakan Pak Indra tadi, itu perlu nggak sih? Perlu. Perlu. Nah, kita deteksi dini ya. Iya. Kalau kita menunggu sampai parahnya ya sama-sama menularkan jadinya nanti. Mm-mm. Yang sehat sudah sembuh, yang si penular kita tidak tahu, yang jelas kan investigasi kontak namanya. Kontak Bapak ini jelas satu rumah. Deteksi dini kita anjurkan untuk cek dahak. Berarti keluarga Bapak ini saat itu di Iya, Iya. cek juga minum obat Bu ya. Iya, Minum obat. pencegah TB ya Pak ya, pencegah TPT. Ibu ya? Iya. Iya. ibu saat itu Hasil negatif. hasil negatif. Negatif dua-duanya. Negatif dua-duanya. Berarti usia ibu sama Bapak hampir sama ya, istilahnya Enggak, sudah tua juga ya Pak ya? Sudah lah. Mm-mm. Alhamdulillahnya enggak, 5 tahun ya. alhamdulillahnya enggak tertular kan Pak? Enggak, mungkin dijaga ya. Iya. Terus Kak, saya juga udah pernah dengar nih katanya, nih saya bacain ya. Katanya banyak keluarga pasien yang nggak mau mengantarkan dahaknya untuk diperiksa karena ngerasain dia nggak bergejala, dia sehat-sehat aja. Itu ada nggak kasus-kasus seperti itu yang Kakak tahu? Banyak. Ada. Salah satunya masalah yang kita temuin ke pasien, yang terutama itu salah satunya yang jelaskan kalau kita secara teori nih, Mm-mm. secara teori dari mana menularkannya, ke siapa, di mana, dan secara apa. Iya. Nah, kalau menularkan itu kan kita batuk sembarang di dalam rumah. Dari batuk itu berarti dia menyebar ke udara ya, ke udara. Dan yang ada kita pernapasan itu yang jelas kita menghirup. Mm-mm. Ternyata di dalam rumah itu yang jelas bakteri itu, bakteri TBC. Iya. Karena ada yang menularkan, makanya kita waspada keluarga. Dan salah satunya kendala di keluarga ini merasa tidak batuk. Mm-mm. Kalau kita petugas kesehatan ya dijelaskan untuk apa itu TB, gimana cara penularnya, harus diceknya lewat mana. Kalau tidak ada dia batuk, berarti ada solusi yang lain. Kita pemeriksaan mantok tes. Ada jenis dengan tuberkulin, kita jelaskan tujuannya apa itu. Berarti setelah kita masukkan obat tuberkulin tadi, kita jelaskan, jadi kita suntik di dalam kulit. Mantox itu disuntikan ke Di kulit. kulit itu, jadi dia nanti kalau memang ada di dalam tubuh kita bakteri itu, dia akan nampak dia merahnya, ada pengukurannya seberapa positifnya. Yang satu itu, kalau dia positif, kita rujuk ke rumah sakit. Tapi kalau dia tidak batuk tadi, berarti dia dikasih obat pencegah TB sama dengan istri bapak nih. Dan yang kedua, pasien sama sekali tidak masih negatif, tapi dari sekarang kita sudah kasih pengarahan. Kan sama yang dibilang bapak ini 10 tahun yang lalu yang bertemu dengan pasien yang positif ya Pak ya, sama kawannya tadi ya. Yang kata bapak dulu pernah ada kawan bapak satu kerjaan yang positif. Bukan satu kerja, saudara. Oh, Waktu itu saudara. tahun 95, Nah, jauh. kalau TB ini nggak sama dengan COVID. Kalau COVID kan 14 hari tertular. Iya. Kalau TBC ini dia masuk ke dalam tubuh kita tergantung kekebalan tubuh kita. Kalau pola makan kita salah, gizi kita salah, berarti daya tahan tubuh kita, imunitas kita menurun. Iya. Ya jelas lah. TBC itu mau udara kotor pun langsung kita pilek ya. Apalagi lah bakteri TBC menular dari udara. Dan juga kita ke keluarganya kita anjurkan lebih waspada. Karena kita sudah menjelaskan ada keluarga yang sedang dalam pengobatan. Ya. Contohnya si ibu besok atau bapak lagi atau anaknya, Pak saya batuk-batuk, langsung segera diperiksakan untuk lebih waspada ke depan harinya ya kan. Berarti kalau mereka masih ada yang ngeyel, nggak mau diperiksa, nggak mau disuruh untuk jaga jarak, pakai masker, itu penanganannya apa sih Kak?
Yang jelas kita petugas kesehatan sudah menjelaskan. Iya. Kalau sampai kita ke rumahnya kita tidak peduli dengan apa itu TBC, ya jelaslah menular nanti. Tinggal nunggu waktu saja. Ya, yang penting kakak sudah menjelaskan. Iya, oke. Untuk pertanyaan terakhir ini sebelum kita penutup, untuk Pak Indra, apa sih Pak yang membuat Bapak ngerasa harus sembuh gitu, harus sembuh melawan TB? Ya, setiap orang yang sakit kan pengen sembuh pastinya. Yang pengen sehat supaya yang namanya TB itu kan menular ya. Iya. Kalau kita nggak sembuh kan berbahaya untuk orang lain, untuk keluarga. Karena makan pun sampai kita harus pisah Bu ya, piringnya pisah. Kalau makan nggak mesti lah Pak, karena itu kan dicuci. Iya, ya, tapi jaga ini tetap kita karena takutnya itu tetap ya nggak Pak. boleh ya. Makanya piring saya Nggak sendiri, pernah. minta sendiri. Iya. Gitu. Kalau soal piring saya nggak pernah bilang sama pasien, jangan Sebenarnya gelas apa? juga, karena itu kan dicuci. Karena kan kalau kita batuk itu kan pas di depan kan kena piring, kan pikiran saya begitu. Janganlah. Itu inisiatif sendiri Iya. ya Pak ya. Yang Sangat penting ketat. dipisahin semua. Tapi itu perlu saya bilang juga sama masyarakat. Nah, Karena kalau memisahkan piring sama sendok itu berarti mengasingkan pasiennya. Kalau bisa itu janganlah. Kalau bisa ke depannya, kasihan si pasien. Ya kalau Bapak sendiri yang prokesnya bagus, yang jelas kesehatannya itu dijaga. Ada kan di rumah-rumah orang, ada orang tua positif nih, langsung diasingkan, kan merasa sakit hati dia Pak. Mungkin ya. Iya, mungkin ada kalau yang itu seperti bagi itu. saya nggak boleh. Kalau bagi saya itu hanya tidak bisa, kalau lagi batuk ya tutup pakai sarung sapu tangan Cukup. atau tisu. cukup. Kan repot juga kita ketika makan kan harus dibuka juga maskernya, jadi mesti jauh-jauh saya. Iya, ya. Ini ketakutan tersendiri. Iya. jangan Pasiennya sampai lah yang nular. kooperatif pula ya, yang bagus Iya. ya. Gitu. Jangan sampai nularin orang lain lah. Gitu. Terus ada pesan nggak Pak untuk orang-orang di luar sana yang sudah berjuang melawan TB, yang sedang berjuang atau juga yang sedang keluarganya lagi didiagnosis TB, gimana supaya dia nggak tertular TB? Ya kalau menurut pendapat saya, pengalaman saya ini jangan sampai putus obat Bu ya. Karena nanti putus obat mengulang lagi dari awal. Kalau mengulang dari awal, obat itu luar biasa, besar-besar dan Besar. imunnya banyak sekali. Ada kemarin pasien yang katanya obatnya tidak diminum lagi Bu ya, dia TB usus kan, Iya. akhirnya berdarah lagi ketika BAB. Karena dia putus. Jadi 2 tahun ya Pak ya. Padahal dia merasa sudah enak kan, nanti tinggal sebentar lagi, itu tidak mau minum, Iya. tinggal beberapa bulan lagi. Jadi dosisnya itu memang benar-benar harus tuntas dulu, baru kita bisa bebas dari pengobatan. Iya, resisten jadinya nanti Iya. kan. TB itu tidak boleh berhenti obatnya. Jadi dari awal harus memang dijadwal minumnya ya Bu ya, harus pagi, jangan sampai lupa bahaya. Jadi Karena kita takutnya resikonya ke depannya berubahnya lebih lama lagi. Ya. bisa lebih parah. Iya, obatnya lebih Lebih lama pengobatan. Beda lagi Bisa obatnya. 2 tahun minum obat terus gimana coba? Iya. Minum obat tiap hari. Karena udah resisten obat yang sekarang. Karena dia makannya tidak teratur. Di saat kambuh lagi dia nanti, obat yang itu nggak bisa lagi makan. Otomatis dosisnya lebih tinggi dan obatnya beda lagi. Walaupun kita minum obat itu sengsara kan timbul gatal Bu ya, di Efek sampingnya. kayak Efek samping. ditusuk ini. Oh, ini. Wah ini efek ini jangan-jangan setelah saya nggak minum lagi sembuh, berarti memang itu kan. Tapi tetap harus diminum, karena kalau enggak lebih parah lagi. Kita 2 kali mengatasi. lipat waktunya Bu ya. Efek sampingnya kan bisa ditindaklanjutin ya Pak ya. Makan obat apa atau kita Iya. cek asam beratnya juga ya Pak ya. Jadi benar-benar harus patuh itu sarannya Bapak ya, harus patuh Iya, minum obat. kalau nggak patuh ya nanti kambuh lagi, tambah susah lagi, mengulang dari awal lagi Bu ya. Itu sih informasinya begitu, karena waktu saya kena itu kebetulan saudara saya di Jawa sana yang kena. Itu dosen lagi. Wah, bertemu dengan orang banyak juga susah ya. Kena, saya konsultasi sama dia, kok saya kena begini gimana gitu. Ya udah harus diobati terus gitu. Makanya
rajin ke tempat Bu Murni saya. Oh, Ya, karena pengen sembuh Bu ya. Iya, maunya pasien semuanya kayak gitu ya. Ini ada di belakang sedikit cerita ya. Iya. Ada di pasien di belakang kita nih Pak. Namanya masih muda. Dia jualan ayam di sini Pak. Jadi saya datang ke rumahnya, saya jelasin kenapa tidak minum obat. Saya muntah, saya ini banyak alasan ya udah. Kayaknya dia menolak untuk pengobatan. Marahnya dia itu saya suruh keluarga itu cek lagi, kayak tidak terima gitu. Dia bilang itu diguna-gunain orang, dibuat dari kerinci. Jadi berobat ke kerinci. Sudah berobat anak saya itu udah ke kerinci, sudah sembuh katanya. Setiap makan obat itu dia muntah, mual, nggak sanggup katanya. Ya memang kalau kekebalan tubuh kita tidak kuat, pola makan tidak bergizi ya memang badan kita ngedrop. Kita nggak dibantu dengan pemantauan minum obat ya Pak ya. Iya, kan ada vitamin yang dikasih puskesmas. Setelah 3 tahun 4 tahun mungkin pasien dengan batuk lagi, dengan sesak bawa ke rumah sakit Abdul-Manap. Sampai di sana karena tingkat keparahannya sudah mungkin menyebar semua paru-parunya, ya pasien meninggal. Tetap juga dari parunya, bukan dari penyakit dalamnya yang merujuk saya, tetap paru. Tapi karena tidak semengerti berpendidikan tentang apa itu TB, pasien merasa itu diguna-gunain. Kan kebanyakan pasien kayak gitu. Akhirnya pasien meninggal. Sayang sekali ya. Oke, mungkin itu saja ya perbincangan kita kali ini. Luar biasa sekali sahabat-sahabat TB semua di rumah. Setelah kita dengar kisah dan juga pengalaman dari 2 orang hebat ini tadi, kita bisa tahu ya meskipun anggapan bahwa penyakit tuberkulosis ini di masyarakat itu menjadi stigma yang sangat berdampak, terutama bagi pasiennya tersendiri. Nah, penyakit ini masih dianggap penyakit yang menakutkan. Bahkan ada beberapa orang itu masih malu kalau orang lain tahu kalau dia mengalami penyakit ini. Dan penting sekali untuk kita yakinin diri kita kalau kita itu bisa sembuh. Nah, itulah tadi yang disampaikan oleh Ibu Murni, jangan nunggu parahnya dulu. Jadi segera periksa dan datang ke pusat pelayanan kesehatan terdekat Anda jika kalian mengalami gejala-gejala TB. Nah, segera cari pertolongan dan juga patuh ya Pak ya, patuh minum obat. Nah, mudah-mudahan segera bisa sembuh dan juga bisa beraktivitas bersama keluarga tercinta di rumah. Oke, terima kasih untuk Bapak Indra dan juga Bu Murni atas waktu dan juga ilmu yang sangat berharga. Mohon maaf kalau masih ada perkataan saya yang kurang berkenan. Mungkin saya tutup untuk perjumpaan kita kali ini. Sahabat TB, peduli sembuhkan.